Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci Frida Mega Karisma, Sarjana Sains Magister Sains. Saya bekerja di Stikes Rumah Sakit Anwar Medika, mengampuh di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya sebagai dosen wajib menjalankan tridharma, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan atau pengajaran dalam 2 tahun terakhir ini, mulai tahun akademik 2018 atau 2019 semester genap, saya mengampu mata kuliah Parasitologi 2, Sitohistoteknologi, serta Epidemiologi Penyakit Tropis. Kemudian dilanjutkan tahun akademik 2019-2020 semester ganjil, saya mengampu mata kuliah Komunikasi, Promkes, dan Epidemiologi. Kemudian dilanjutkan Parasitologi 1, kemudian ada Mikologi. Di tahun 2018-2019 semester genap, saya mengampu Parasitologi 2, kemudian Sitohistoteknologi, serta di tahun terakhir 2020-2021 semester ganjil, saya mengampu mata kuliah Parasitologi 1, Mikologi, serta Komunikasi, Promkes, dan Epidemiologi. Saya sebelum melakukan pembelajaran perkuliahan kepada mahasiswa, saya menjelaskan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan terlebih dahulu ini terdiri dari manfaat mata kuliah. Jadi di sini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan konsistensi bidang keilmuan saya, yaitu Parasitologi 2. Di sini manfaat mata kuliah dari Parasitologi 2 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep host parasit relationship, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan parasit dan distribusinya, infeksi beberapa jenis parasit pada manusia, serta pencegahan dan pengobatan penyakit parasit pada manusia. Dilanjutkan dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Parasitologi 2 ini adalah merupakan mata kuliah yang bersifat wajib yang diampu oleh mahasiswa program studi D3 TLM. Parasitologi 2 ini bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Bisa pembelajarannya adalah melalui online. Kemudian 1 SKS praktikum ini pembelajarannya adalah melalui tatap muka. Sehingga dalam pembelajaran yang saya gunakan itu adalah berbasis hybrid learning. Mata kuliah ini berisi pokok bahasan meliputi konsep host parasit relationship, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan parasit dan distribusinya, infeksi beberapa jenis parasit pada manusia, serta pencegahan, pengobatan, dan teknik-teknik pemeriksaan infeksi parasit pada manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah Parasitologi 2 ini adalah mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan parasitologi dalam usaha penanggulangan dan pengendalian penyakit parasiter, melakukan pemeriksaan atau diagnosis, serta mengenali penyakit-penyakit parasiter pada manusia dan hewan dengan prosedur standar secara mandiri dan tanggung jawab. Setelah itu di sini saya berbasis DIE juga, delivery, kemudian interaction dan assessment. Jadi metode pembelajaran ini delivery adalah saya melakukan ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, pembuatan peta konsep. Setelah itu kita ke interaction. Interaction ini adalah tanya jawab, pemberian tugas, dan presentasi jurnal reading yang berbasis PBL problem based learning. Jadi setiap mahasiswa ini biasanya saya memberikan tugas berupa jurnal yang dapat diakses di Google Scholar. Setiap mahasiswa dapat mereview jurnal tersebut. Dari situ kemudian awal perkuliahan saya memberikan sejumlah pendahuluan berupa fenomena atau kasus-kasus di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kuliah pada setiap topik untuk memberikan gambaran singkat. Pada strategi diskusi ini, studi kasus dan pemecahan masalah mahasiswa dituntut untuk aktif mencari informasi dan berbagai sumber
serta mengaitkan dengan peta konsep yang telah dipaparkan di dalam perkuliahan. Itu merupakan sebuah bentuk interaction. Jadi interaksi ini adalah saya ceramah, diskusi, kemudian bisa berbasis learning atau LMS. Tetapi di sini mahasiswa juga wajib sebelum perkuliahan saya dimulai, wajib mengisi presensi online yang berbasis online di Siakat Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Setelah itu, kemampuan akhir yang direncanakan dan indikatornya yang sesuai dengan RPS yang saya buat di mata kuliah Parasitologi 2 ini. Jadi kemampuan akhir yang direncanakan dan indikator ini sejumlah pertemuannya adalah 16 pertemuan. 16 pertemuan ini terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi di sini saya menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pertemuan pertama di sini kemampuan akhir yang direncanakan adalah mampu menguasai konsep host relationship. Jadi indikatornya adalah dalam 1 hari pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan konsep tersebut sebagai vektor penyakit. Kemudian yang kedua adalah memahami protozoologi. Jadi protozoologi ini juga ada protozoa usus, protozoa traktus digestif dan urogenital, protozoa darah dan jaringan. Nah, dari pertemuan kedua ini yang kita bahas adalah protozoa usus. Jadi protozoa usus ini indikatornya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan patologi dan gejala klinis. Yang kedua adalah mahasiswa menjelaskan diagnosis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan parasit. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengobatan dan pencegahannya. Yang ketiga, mahasiswa memahami protozoa traktus digestif dan urogenital. Mahasiswa mampu menjelaskan patologi dan gejala klinis. Mahasiswa mampu menjelaskan diagnosisnya. Dan mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penyakit serta pengobatan dan pencegahannya. Pertemuan keempat yaitu memahami protozoa darah dan jaringan. Mahasiswa mampu menjelaskan patologi dan gejala klinis pada protozoa darah dan jaringan. Mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan parasit. Mahasiswa mampu menjelaskan pengobatan serta pencegahannya. Kemudian di pertemuan kelima sampai ke-7, nah ini tadi yang saya jelaskan adalah tentang RPS yang saya buat. Jadi metode yang saya gunakan dalam interaksinya menggunakan LMS, Learning Management System, kemudian menggunakan WhatsApp. Kalau perkuliahan online menggunakan Zoom dan menggunakan Google Classroom. Setelah itu kita ke assessment. Jadi assessment ini penilaiannya adalah kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, ujian UAS 30% dengan total 100%. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Parasitologi 2 ini terdiri ada pengarangnya Indan tahun 2003 tentang mikrobiologi dan parasitologi, penerbitnya PT Citra Aditya Bakti. Yang kedua adalah di sini saya menggunakan referensi textbook bahasa Inggris dengan pengarang Goldsmith and Heinemann dengan judul Tropical Medicine of Parasitology dengan penerbitnya adalah Prentice Hall. Yang ketiga adalah Sandmead atau Roberts dengan judul Foundation of Parasitology. Yang terakhir ada buku dari Inge Susanto, Parasitologi Kedokteran, terbitan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Berikut referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah Parasitologi 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 September 2021, kita dapat berkumpul kembali
dengan pembelajaran mata kuliah parasitologi 2 di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Sikes Rumah Sakit Arwan Medika. Pertemuan kali ini adalah materinya tentang nematoda usus STH. Dimohon adik-adik jangan lupa absen terlebih dahulu di presensi online disiakat sesuai dengan jam perkuliahan mulai jam setengah 9 sampai jam 9:15. Sebelum kita memulai pengajaran di sini, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon izin saya share screen dulu untuk PPT-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Untuk pertemuan kali ini adalah membahas tentang nematoda usus, khususnya adalah soil transmitted helminth pada mata kuliah parasitologi 2. Indikator dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan patologi serta gejala klinisnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan parasit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengobatan serta pencegahannya. Outline dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada nematoda usus. Nematoda usus ini dikategorikan STH yang terdiri dari spesies Ascaris lumbricoides, hookworm, Stromiloides temporalis, Riquiris tricura. Kemudian setelah akhir pembelajaran, di sini ada asesmen atau penilaian. Yang pertama nanti kita membahas diskusi contoh soal, yang kedua ada kuis, yang ketiga ada tugas. Ini pendahuluannya, jadi nematoda usus ini adalah tergolong helmintologi. Helmintologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cacing yang menyebabkan di manusia. Jadi helmintologi ini dibagi menjadi dua kategori, ada nematomintes sama platyhelminthes. Kalau nematomintes ini adalah cacing gilit atau dia seperti benang, platyhelminthes ini adalah cacing pipi. Nematomintes dibagi dua kategori, ada nematoda usus sama nematoda jaringan. Platyhelminthes ada trematoda serta cestoda, sedangkan nematoda usus ini dibagi menjadi dua kembali, ada nematoda usus STH sama nematoda non STH. Jadi untuk pertemuan kali ini khususnya kita akan membahas tentang nematoda soil transmitted helminths. Nah, di sini untuk morfologi nematoda sendiri adalah dia berbentuk panjang, kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tadi, jadi nematoda usus STH. Yang pertama adalah Ascaris lumbricoides. Nah, di sini Ascaris lumbricoides ini nama penyakitnya adalah Ascariasis, sedangkan patologi serta gejala klinisnya adalah gejala ini itu bisa timbul berpindahnya dari larva melalui paru-paru dan akibatnya di sini adanya cacing dewasa di dalam usus. Kemudian dari perpindahan larva ini melalui paru-paru bisa menyebabkan demam, batuk, dan bunyi nafas. Nah, infeksi usus ini yang berat bisa menyebabkan kram perut dan kadang menyebabkan penyumbatan pada usus, serta penyerapan zat makanan ini sangat buruk terjadi akibatnya banyaknya cacing di dalam usus. Nah, dari situ cacing dewasa ini dapat menyumbat usus buntu, saluran empedu atau saluran pankreas. Kemudian di sini saya tekankan kembali di nematoda usus STH ini sebagai seorang ATLM, nanti di dunia kesehatan itu apa sih yang diperiksa? Jadi yang diperiksa adalah menggunakan sampel feses. Sampel feses tersebut jika diambil dari pasien yang terkena infeksi diare, maka bisa ditemukan adalah telur. Jadi yang ditemukan adalah telur, bukan cacingnya. Di dalam Ascaris lumbricoides ini diagnosis Ascariasis, tadi nama penyakitnya, dilakukan dengan menemukan telur pada tinja pasien atau ditemukan dia pada cacing dewasa, bisa pada anus, hidung, atau mulut. Jadi infeksi ini oleh cacing dewasa bisa didiagnosis berdasarkan adanya telur di dalam, contohnya pada feses. Kadang juga di dalam feses atau muntahan penderita yang terkena infeksi tersebut ditemukan cacing dewasa dan di dalam dahak ditemukan larva. Jadi nanti untuk kita bekerja di laboratorium,
adik-adik di sini mengambil sampel feses pada pasien, kemudian diambil sedikit, diletakkan di preparat, setelah itu diwarnai menggunakan eosin. Nah, itu termasuk metode langsung. Jadi pemeriksaan feses itu ada banyak metodenya, tetapi di sini metode yang paling mudah adalah menggunakan metode langsung. Jadi hanya diwarnai menggunakan eosin. Nanti kalau sudah ditemukan, dia latar belakangnya adalah berwarna merah pada mikroskop. Nah, ini pengobatannya. Nah, yang kedua adalah hookworm. Jadi hookworm ini adalah termasuk cacing tambang, nama lokalnya. Nah, cacing tambang ini dibagi menjadi dua macam. Ada cacing tambang Ankylostoma duodenal sama Necator americanus. Nah, di sini kalau gejala dari nekatoriasis dan ankylostomiasis, nama penyakitnya adalah nekatoriasis dan ankylostomiasis. Satu, di sini adalah dia stadium larva. Jadi bila banyak larva filariform sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut dengan ground itch. Ground itch ini dapat terjadi selama penetrasi larva filariform ke dalam kulit. Sedangkan gangguan respirasi ini terjadi selama migrasi larva ke paru-paru. Nah, infeksi larva filariform ini secara oral menyebabkan penyakit dengan gejala mual, muntah, iritasi faring, batuk, sakit leher, dan serak. Kemudian di stadium dewasa ini, gejalanya itu tergantung pada spesies dan jumlah cacingnya dan keadaan gizi pada penderita. Tiap cacing Necator americanus ini menyebabkan kehilangan darah sebanyak 0,005 sampai 0,1 cc sehari, sedangkan pada Ankylostoma duodenal ini 0,08 sampai 0,34 cc. Setelah itu pada infeksi kronik ini, infeksi beratnya terjadi pada penderita anemia. Di samping itu juga terdapat eosinofilia. Cacing tambang ini biasanya tidak menyebabkan kematian, tetapi daya tahan tubuhnya dia berkurang. Nah, ini pengobatannya. Di sini pengobatannya untuk hookworm bisa menggunakan obat untuk ankylostomia dapat berupa antelmintik atau mebendazole atau yang disebut dengan albendazole. Nah, ini kalau dilihat dari epidemiologi soil transmitted helminth, pola penyebaran hampir sama antara Ascaris lumbricoides dan TT, hookworm dan Strongyloides cercoralis. Prevalensinya itu kalau yang paling besar di sini adalah Ascaris lumbricoides 70 sampai 90% yang ditemukan di Indonesia. Kemudian ada TT 83 sampai 91%, cacing tambang 30 sampai 50%. Kalau Strongyloides cercoralis ini jarang ditemukan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi atau tingginya kepadatannya itu yang pertama ada usia. Jadi DSTH ini usianya untuk yang paling besar ditemukan adalah pada anak balita. Jadi termudahnya kalau ditemukan Ascaris lumbricoides itu balitanya umur 16 minggu dan 41 minggu ditemukan TT. Nah, kalau pada lingkungan itu Ascaris lumbricoides dan TT berarti dia ditemukan atau anak tersebut sering bermain tanah liat. Kalau cacing tambang dan Strongyloides cercoralis tanah gembur atau berpasir. Pencegahan dan pemberantasan pada nematoda usus STH ini yang pertama memutuskan rantai daur hidup dengan cara berdefekasi di kakus dan menjaga kebersihan, pengobatan massal, dan yang kedua adalah bisa penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi lingkungan. Ini mungkin kita berdiskusi sebentar. Di sini kan seorang ATLM juga nantinya adalah wajib hukum ya, wajib hukum. Jadi di sini ada sebelum adik-adik mengerjakan kuis bisa kita bahas contoh soal satu yang soal cerita atau vignette. Nah, ini adalah misalkan yang pertama seorang pasien, anak-anak mengalami mual, nafsu makan berkurang dan perut buncit atau rujukan dokter, diminta melakukan pemeriksaan feses. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan telur cacing, pasien diberi obat cacing, dan esok harinya ditemukan cacing di dalam feses dengan ukuran 10-30 cm. Jenis cacing apa yang menginfeksi pasien? Jadi di sini mungkin kita cari kata kuncinya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kata kunci pada soal tersebut adalah anak-anak mengalami mual, nafsu makan berkurang, dan perut buncit. Dan dia ada diminta untuk melakukan pemeriksaan feses. Nah, ini ada pilihannya, ada Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ankylostoma duodenal, Trichuris tricura, sama Strongyloides cercoralis. Jadi setelah dilihat dari kata kuncinya, sebelum ada mengerjakan soal, maka yang paling betul adalah jawabannya Ascaris lumbricoides. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Monggo yang bertanya silakan satu mahasiswa. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ermawati dengan NIM 210.004 bertanya, apa saja nama spesies yang tergolong ke dalam nematoda usus STH? Untuk spesies yang tergolong nematoda usus STH ini, tadi ada 4 kategori ya Mbak Novia. Jadi yang pertama tadi adalah Ascaris lumbricoides, kemudian ada Trichuris tricura, ada hawkworm. Hawkworm ini terdiri dari 2 spesies tadi, ada Ascaris lumbricoides sama Necator americanus. Yang keempat ada Strongyloides stercoralis. Jadi keempat ini tergolong pada nematoda usus STH. Terima kasih Mbak Novia atas pertanyaannya. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Novia? Sudah paham? Paham, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Mbak Yunita Nurfadilah. Silakan NIM-nya berapa Mbak Yunita? Saya Yunita Nurfadila dengan NIM 210.011. Bu, di sini saya mau tanya, untuk gejala klinisnya pada nematoda usus STH itu apa aja ya, Bu? Nah, untuk gejala klinis pada nematoda usus STH ini tergantung pada masing-masing spesies. Jadi ini memang sukar untuk dibedakan ya, hampir sama semua dari keempat spesies tersebut. Tapi di dalam tabel ini sudah saya bedakan bahwa pada spesies Ascaris lumbricoides ini gejala klinisnya adalah dapat menyebabkan sindroma Leber, kemudian ada kalau gangguan usus ringan, kemudian ada juga malabsorpsi yang memperberat malnutrisi. Kalau pada TT, infeksi ringannya ini tanpa gejala, serta pada infeksi beratnya ini ditemukan cacing di seluruh kolon dan rektum, dan dapat menyebabkan sindroma disentri. Sedangkan pada hookworm ini juga dia kan ditemukannya larva. Larva tadi ada larva rabitiform sama larva filariform. Dari stadium larva ini dia akan menyebabkan kemerahan pada kulit sehingga dapat menyebabkan ground itch. Dan pada paru-paru, kalau cacing tersebut menyerang paru-paru dapat menyebabkan pneumonitis ringan, sedangkan pada stadium dewasa itu tergantung spesies dan jumlah cacingnya. Setelah yang terakhir ada Strongyloides stercoralis. Kalau larva ini dapat menembus kulit, jadi dapat menembus kulit menyebabkan serpiginous yang disebut dengan larva caras. Nah, cacing dewasa ini dapat menyebabkan ringan, sedang, sama berat. Kalau ringan dia tanpa gejala, kalau sedang ini gejalanya pada Strongyloides dapat menyebabkan gastrointestinal, sehingga pada cacing dewasa ini ditemukan pada saluran pencernaan dan larvanya dapat ditemukan pada organ dalam. Nah, kalau pemeriksaan darah di Strongyloides selain bisa feses dan darah dapat ditemukan eosinofilia. Kalau infeksi beratnya di Strongyloides ini dapat menyebabkan kematian. Sudah paham Mbak Yunita? Jadi masing-masing itu beda-beda ya, Bu ya? Iya, beda-beda. Jadi untuk kalau dilihat dari tabel ini yang paling berat itu adalah pasien tersebut diserang oleh Strongyloides stercoralis karena dia dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pada Ascaris TT ini kan yang diserang adalah anak-anak. Jadi anak-anak usia umur TK sampai SD yang sering bermain tanah. Nah, ini dapat sering ditemukan Ascaris lumbricoides sama TT. Nah, selain itu, kalau ditemukan telur Ascaris sama TT itu selain feses pada anak SD bisa menggunakan sampel kuku, kotoran kuku pada pegawai yang menyapu pada itu jalan raya itu, Mbak. Nah, itu bisa dikategorikan ditemukan Ascaris. Nah, ini penelitiannya sudah terbukti oleh mahasiswa. Nanti saya bacakan jurnalnya ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kurang satu Bu, saya izin mahasiswa. bertanya. Iya, Mas Bu, saya izin Rio. bertanya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Rio Prasetyo dengan NIM 201.01.0003. Bu, saya izin bertanya, bagaimana cara mendiagnosa pada cacing Trichiuris triciura? Oke. Kalau cara mendiagnosa pada Trichiura, nah di sini itu Mas Rio nanti kalau sudah lulus jadi ATLM itu menemukan telur di dalam feses. Jadi sampel feses pada pasien yang terkena disentri terus diamati menggunakan metode langsung. Jadi metode langsung itu fesesnya diambil sedikit sekali, diletakkan di preparat, kemudian diambil Elsin, diteteskan pada preparat, dicampur sama fesesnya, ditutup cover glass, diamati menggunakan mikroskop. Gitu Mas Rio. Jadi semua dari diagnosis Ascaris lumbricoides sampai stercoralis ini beda-beda. Jadi Ascaris lumbricoides itu dia bisa menggunakan pewarnaan langsung atau pemeriksaan konsentrasi. Kalau TT itu pewarnaan langsung, lah pada hookworm ini kan hookworm sama stercoralis ini dia ditemukan larva ya, bukan telur. Jadi larva tadi kan ada larva filariform sama radiptiform. Nah, kalau ditemukan larva bisa menggunakan tadi metode inkubasi yang namanya adalah Harada Mori. Jadi Harada Mori ini fesesnya diletakkan di tabung reaksi, dicelupkan kertas saring, terus diinkubasi selama 7 hari. Supaya kenapa? Supaya larva-larvanya ini bisa kumpul banyak. Nah, kalau yang stercoralis ini dia bisa menggunakan media agar. Seperti itu Mas Rio, ada yang ditanyakan kembali? Tidak Bu, sudah paham. Terima kasih. Terima kasih Mas Rio atas pertanyaannya. Kalau sudah paham semua? Sudah nggih? Sudah. Kalau sudah paham semua, di sini asesmennya supaya adik-adik bisa memahami dalam pembelajaran hari ini. Ini adalah link kuisnya. Nanti link kuis ini akan saya share di grup WA. Kemudian untuk mengerjakan kuis ini selama 15 menit. Jadi di Google Form itu sudah saya beri waktu selama 15 menit. Ada yang ditanyakan untuk kuis? Tidak, Bu. Tidak ya. Setelah untuk kuis ini ada tugas asesmennya. Jadi tugasnya ini dikumpulkan minggu depan. Jadi yang pertama tugasnya mencari jurnal tentang nematoda usus STH. Caranya adalah mencari di Google Scholar dengan jurnalnya itu tahun 2018 sampai 2021. Kemudian jurnal tersebut itu berisi tentang pemeriksaan feses, pemeriksaan metode feses yang tadi ada langsung, konsentrasi, Harada Mori, dan lain-lain yang ditemukan telur nematoda usus STH. Setelah adik-adik menemukan jurnal tersebut, direview jurnalnya, direview sebanyak 5 halaman, diketik, kemudian diupload. Diuploadnya ini bisa diupload di LMS atau di Google Drive. Dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan dan tugasnya adalah individu. Sudah jelas tugasnya? Jelas, Bu. Jelas ya. Untuk saya beri contoh jurnal yang terkait dengan pemeriksaan feses supaya adik-adik di sini ada gambarannya. Izin saya stop share. Nah, ini adalah jurnal yang saya terbitkan pada tahun ini. Nah, jurnal ini adalah berisi survei, judulnya survei kebersihan personal dengan keberadaan telur TT pada kuku petugas kebersihan di Krian Sidoarjo. Nah, ini seperti itu nanti contoh dari adik-adik mencari jurnal tentang nematoda usus STH. Ada yang ditanyakan tentang tugas ini? Sudah tidak ya? Ampun jelas. Izin saya stop share. Oke. Kalau sudah jelas, ini saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajarannya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.